Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatul Mubtadi' syarhi Al-Mandumatil Baikuni karya Syekh Abdul Hasan Ali ibn Ahmad Razihi hafizahullah taala. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala musannifu hafizahullahu taala al-maqtu'u thumma asyara an-nadhimu ila naw'in akhar min anwa'il aqsamul hadithi wa aqsamil hadisi min haitsu intihau sanadi wa huwa ma yantahi sanaduhu ila tabi'i wa min dunihi wa hadha yusamma al-maqtu'ah. Wa qala rahimahullah wa ma li tabi'in huwa al-maqtu'u. Al-wawu harfu 'atfin wal muradu bil qismil khamis huwa ma ismun mausulun mabniyu ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Tabi'in jarun wa majrurun muta'alliqu biwajibil hasfi taqdiruhu wa ma udifa tabi'in wa tabi'i wa man laqiya sahabiya mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata alal islam huwa dhamiru faslin il hadithu al maqtu'u khabarun wa hadhihi lafzatu ismun maf'ulun min qata'a khilafa waswala waswala wa yujma'u ala muqati'a wa muqati'a wal ma'na al munqati'u al mafsulu anil ghairi wa hasilun nazmi wa hakadha ma udifa ila tabi'i fa huwa an-na'ul ladzi yusamma indal muhaddisin al-maqtu'u wa tahriruhu ayuqala fihi huwa ma udifa ila tabi'i wa min dunihi min qaulin aw fi'lin aw takririn qamatil qurinatu ala takririhi aw sifatin hadha huwa allazi istaqarra alaihi istilahu. Baik. Setelah itu siapa itu tabi'in? Kita sebentar lanjut. Kata beliau al-maqtu'. Jenis yang kelima ada namanya hadits al-maqtu'. Kata beliau tsumma asyara an-nadhimu ila naw'in akhar. Kemudian penadham al-Imam al-Baikuni mengisyaratkan kepada jenis lain min anwa'i wa aqsamil hadits, dari jenis dan pembagian ilmu mustalah hadits. Min haitsu intiha us-sanadi, dari sisi berakhirnya sanad. Wa huwa ma yantahi sanaduhu ila tabi'in wa man dunahu, dia adalah apa yang berakhir sanadnya ke tabi'in dan siapa yang di bawahnya tabi'in. Jadi kalau berakhir di tabi'in dan siapa yang di bawahnya sebelumnya maksudnya. Wa hada yusammal maqtu'. Ini yang disebut dengan hadits al-maqtu'. Faqala rahimahullah, maka beliau rahimahullah berkata, wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Ini sambungan dari bait yang kemarin. Wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Amin. Ini yang disebutkan. Wal waw harf ataf, wa ma waw huruf ataf. Wal muradu, dan diinginkan dengannya adalah wal qismul khamis, jenis yang kelima. Wa ma, dia adalah apa? Isim mausul mabni ala sukun fi mahli raf'in mubtada. Li tabi'in jar majrur muta'alliq bi wajibil hadzaf, terkait dengan sesuatu yang wajib dihilangkan. Takdiruhu wa ma udifa li tabi'in, itu apa yang disandarkan kepada tabi'. Wa tabi'in wa man laqiya sahabi
mu'minan bin nabi wa mata 'alal Islam. Masya Allah. Tabi'i itu adalah yang berjumpa dengan sahabat. Itu definisi tabi'in. Yang berjumpa dengan sahabat. Beriman kepada Nabi. Bukan beriman kepada sahabat. Kalau sahabat kan berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Kalau tabi'in berjumpa dengan sahabat, beriman kepada Nabi. Wa mata ala dhalik, dan meninggal di atas hal tersebut, alal Islam. Huwa domir fasl. Huwa itu domir fasl. Ay al hadith al maktu. Maksudnya kembali ke hadis maktu. Ya, al maktu khobaruhu. Huwa domir fasl, yaitu al hadith. Al maktu khobar. Khobarnya huwa. Wahadih labdatu ism maf'ul min qata'a. Ini lapat yaitu al-maktu isim maf'ul dari kata qata'a. Qata'a yaqta'u qat'an qati'un maqtu'un. Isim maf'ul dari qata'a. Khilafu wasala. Berbeda dengan wasala. Lawannya maksudnya. Lawannya wasala. Lawannya apa? Wasala. Wasala berarti dari kata wasala. Ya, yasilu, waslan, wasilun, mausul. Lawannya. Ya. Wa yujma'u ala maqati wa maqati. Dijama di atas dua bentuk. Maqati dan maqati. Maksudnya maktu bisa dijama dihilangkan wawunya menjadi maqati. Bisa dijama dengan tetap wawunya cuman diganti ya. Menjadi maqati. Paham ini? Jadi itu ya-nya itu adalah dari wawu yang terletak setelah kasro yang diganti menjadi ya. Dipahami ini? Wal makna al-munqati al-mafsul anil ghair. Maknanya adalah yang terputus, yang dipisahkan dari yang lain. Yang terputus, yang terpisahkan dari yang lain. Ini makna bait dulu. Wa hasilun nadhm, kesimpulan dari nadhm ini adalah hawa hakada, demikian pula ma udifa ila tabi'i fahuwa na'ul ladhi yusamma 'indal muhaddithin al-maqtu'. Apa yang disandarkan kepada tabi'in, dia adalah jenis yang dinamakan di sisi ahli hadis sebagai al-maqtu'. Penjelasannya ayuqal dikatakan fihi padanya huwa ma udifa ila tabi'i wa man dunah. Dia adalah apa yang disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang yang setelah tabi'in. Min qaulin au fi'lin, apakah berupa ucapan atau perbuatan, au takririn atau pembenaran, qamatil qarinah ala takririhi, yang tegak indikasi akan dia telah ditetapkannya. Au sifatin atau di atas sifatnya. Sama dengan ucapan perbuatan yang disebutkan di qaulul marfu. Hadha huwa alladhi istaqarra alaihi istilah. Ini yang telah tetap di atasnya istilah. Ya. Itu namanya hadis maktu, apa yang disandarkan kepada tabi'in. Dan siapa yang setelah tabi'in? Ya. Setelah tabi'in. Berupa ucapan, perbuatan atau takrir atau sifat. Terus ثم قال مصنف رحمه حفظه الله تعالى التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. والتابع على ثلاث مراتب. الأول كبار التابعين وهم من كان جل رواياته عن الصحابة وذلك وهم من كان جل رواياته jullu. Jul dibaca kalau khobarnya berarti kan julla. Jala fiilnya. Kalau jul masdarnya. وهم من كان جل رواياته عن الصحابة وذلك مثل مخدرمين كقيس بن أبي حازم وغيرهم كسعيد بن مسيب ومحمد بن سيرين. Ini bagus juga diketahui. Penting. Kata beliau, tabi'i itu adalah yang berjumpa dengan sahabat, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas hal tersebut. Tabi'in. Tabi'in itu ada 3 tingkatan. Kalau tabi'in punya 3 tingkatan.
ada namanya kibar tabi'in. Tabi'in yang kibar. Ya. Siapa ini? Kata beliau, wahum man kana, mereka adalah siapa yang julla riwayatihi, kebanyakan riwayatnya anis sahabah. Kebanyakan riwayatnya itu dari sahabat. Itu namanya kibar tabi'in. Wadhalika, demikian itu seperti al-mukhadramin. Rata-rata kibar tabi'in ini adalah al-mukhadramin. Tahu al-mukhadramin? Bukan orang Hadramaut. Mukhadramin itu orang yang hidup di masa Nabi tapi tidak Islam. Itu mukhadramin. Mereka kibar tabi'in. Dia hidup. Nabi SAW hidup tapi mereka belum masuk Islam. Kan tidak bisa dinamakan sahabat. Karena pengertian sahabat adalah berjumpa dengan Nabi, beriman terhadapnya. Paham gak ini? Atau melihat Nabi, beriman terhadapnya. Adapun yang lihat Nabi tapi tidak beriman, sampai Nabi meninggal, paham kan? Bukan sahabat. Ya, ini disebut mukhadramin. Orang-orang yang ada hidup di masa Nabi, tapi tidak beriman terhadap Nabi. Seperti Qais ibn Abi Hazim, ya, Sa'id ibn Musayyab, ya, ini Sa'id ibn Musayyab hidup di masa Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Qais ibn Abi Hazim, Muhammad ibn Sirin, ya, Muhammad ibn Sirin hidup di masa Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi. Ini yang disebutkan sebagai al-muhadramin. Kemudian berikutnya, الثاني أواسط التابعين وهم من كانت روايته عن الصحابة والتابعين متقاربة أو متساوية mutaqaribatan, متقاربة أو متساوية وذلك كمجاهد وشعبي عمرو بن شراحيل. الثالث صغار التابعين وهم من كان جل رواياتهم عن التابعين مثل الجهري والأعمش ulang, coba. Mitlu. مثل الزهري والأعمش. Tadi masalahnya saya dengar Ad-Juhri. Rija. Terus kata beliau, yang kedua ada namanya awasit at-tabi'in. Para tabi'in pertengahan. Maksudnya tidak kibar, tidak juga sigor, tapi awasit. Wahum man kanat riwayatuhu anis sahabati wat tabi'ina mutaqaribah wa mutasawiyah. Mereka adalah orang-orang yang riwayatnya itu dari sahabat dan tabi'in itu sama. Maksudnya dia meriwayatkan dari tabi'in dan juga dari sahabat. Dia meriwayatkan dari Ibnu Musayyab, dari kibar tabi'in, dari Qais ibn Abi Hazim, dari Muhammad ibnu Sirin. Tapi dia juga tabi'in. Berada di masa tabi'in, paham kan? Berjumpa dengan sahabat, dia meriwayatkan dari sahabat, tapi juga meriwayatkan dari tabi'in. Apakah karena sahabatnya meninggal? Atau dia tidak bertemu dengan sahabat itu karena dia di tempat lain. Tapi bertemu dengan sahabat lain. Paham ini maksudnya? Dia berjumpa dengan sahabat, tapi riwayatnya dari sahabat dan juga dari tabi'in. Sama, itu namanya awasit. Ya, seperti apa? Seperti Mujahid, muridnya Ibn Abbas. Dan Asy-Sya'bi, Amir ibn Syarahil, ini awasit. Ya. Yang ketiga ada namanya sigor tabi'in. Tabi'in sigor. Siapa mereka? Wahum man kana julla riwayatihi. Siapa yang kebanyakan riwayatnya anit tabi'in. Kebanyakan riwayatnya itu dari tabi'in. Berjumpa dengan sahabat, tapi kebanyakan riwayatnya dari tabi'in. Seperti Az-Zuhri. Az-Zuhri itu hampir orang katakan tabi'in. Tapi dia tabi'in karena hidup di masa sahabat. Berjumpa dengan sahabat, cuman kebanyakan riwayatnya dari tabi'in. Kebanyakan riwayatnya dari tabi'in. Demikian pula Al-Amash. Ya, berjumpa dengan sahabat, tapi kebanyakan riwayatnya dari tabi'in. Kalau tidak berjumpa dengan sahabat, bukan tabi'in. Lain lagi namanya. Levelnya di bawah lagi. Terus, Wa qulna fi ta'rifi ulang.
wa qaulina Wa qauluna. wa qauluna fi ta'rifi wa min dinihi ay Dari agamanya. wa qauluna fi ta'rifi wa min dunihi. Kenapa dumin? Tadi di atas antum baca apa? Ayuqal fihi ma udhifa ila tabi'i wa man dunahu. Wa qauluna fi ta'rifi wa man dunahu ay min ba'di tabi'in min asba'ihim wa min ba'dihim. Faman usnida anhu khabarun minhum fahuwa maqtu'un. Perkataan kami di dalam ta'rif tadi wa man dunahu ay min ba'di tabi'in, yaitu setelah generasi tabi'in. Dari atba'ihim, dari para pengikut mereka. Dan wa min ba'dihim, dan dari setelah mereka, siapa yang sandarkan khobar dari mereka, fahuwa maqtu'. Itu yang disebut apa? Maqtu'. Fa'ulima min haza annal maqtu'a min mabahisil matni amal munqati'u faman mabahisil sanadi. Famin mabahisis sanadi. Misaluhu qala ibnu Waddah haddatsana haddatsana Asadun akhbarna Mahdi bani Maimuna anil Hasanil Basri qala sahibul bid'ati la yazdadu ijtihadan siyaman wa salatan illa izdada minallahi ba'da. Minallahi bu'dan. Masya Allah. Ini keras ucapan ini kalau dinukil. Yeah. Katanya maka diketahui min hada dari ini, dari pengertian tadi, annal maqtu min mabahithil matan. Itu termasuk pembahasan matan. Ketika ada tabi'in sandarkan kepada Nabi berarti maqtu. Bukan ucapan tabi'in ya, beda lagi itu ucapan tabi'in, beda ucapan sahabat. Kan ucapan Nabi marfu. Ucapan sahabat namanya apa? Ucapan sahabat kan mauquf. Lain lagi itu. Ucapan tabi'in namanya mursal. Tapi ini tabi'in menyandarkan. Sahabat menyandarkan kepada Nabi namanya mursal, marfu. Tabi'in menyandarkan kepada Nabi namanya apa? Maqtu. Paham kan? Dia sandarkan kepada Nabi. Dipahami nih. Bukan ucapan tabi'in. Begitu ya. Nah, ini yang belum katakan di sini. Kan ini pembahasan matan. Pembahasan apa? Matan dikatakan. Seperti qala Ibnu Waddah. Berkata Ibnu Waddah. Dari sini kita akan pahami contohnya sebentar. Iya. Dikatakan ini kita nanti bisa bedakan maktu dan mursal. Ini kan sampai sekarang ini mursal ucapan tabi'in. Ini juga ucapan tabi'in. Apa bedanya? Sebentar. Iya. Qala Ibnu Waddah, berkata Ibnu Waddah, haddatsana Asad. Haddatsana Asad. Akhbarana Mahdi Ibn Maimun. Anil Hasan al-Basri. Dari Al-Hasan al-Basri. Qal. Berkata. Nah, di sini berarti maktu itu ucapan tabi'in. Jadi kalau mursal, ucapan Nabi yang disandarkan oleh tabi'in. Paham ini? Paham kan? Jelas ini? Paham kan? Karena ini contohnya penulis, contohnya Syekh Hafizahullah, qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan. Dia tidak sandarkan kepada Nabi. Berarti maktu ini adalah ucapan siapa? Tabi'in. Ucapan tabi'in. Bukan ucapan Nabi. Nanti kalau ucapan Nabi disandarkan oleh tabi'in, namanya lagi lain. Ini namanya lain. Berkata Al-Hasan al-Basri, sahibul bid'ah, pelaku bid'ah. La yazdadu ijtihadan, tidak lihat dia tambah kesungguh-sungguhannya. Siyaman, tidak lihat dia tambah puasanya. Wasolatan, tidak lihat dia tambah solatnya. Illa izdada minallahi bu'da. Kecuali akan dia menambah kejauhannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tambah puasanya,
tambah jauh dari Allah. Itu pelaku bid'ah. Tambah sholatnya, tambah jauh dari Allah. Dia tambah kesungguh-sungguhannya dalam berzikir, ya tak? Maka dia tambah jauh dari Allah. Itu bedanya ahli bid'ah sama ahli sunnah. Ahli sunnah walaupun sedikit, tapi sesuai sunnah. Maka itu dicintai oleh Allah. Kan ahabbul amali ilallah, wa muhawain qol. Paham ini? Nah, itu bedanya ahli sunnah dan ahli bid'ah. Terus min mazanil maqtu'i kutubul tafasiril musnadati mitlu tafsir Tabari wa banu Abi Hatim wal musannafati mitlu musannafu ibni Abi Syaibata wa musannafu Abdul Razzaqi wa kutubu Ibnu. ibni Abi Dunya. Nah, ini sekaligus kita diajarkan di mana kita mau cari ucapan-ucapan tabi'in. Nah, di mana kita bahas cari kalau ucapan itu tabi'in. Kata beliau min madhanil maktu, di antara tempat-tempatnya al-maktu yaitu ucapan tabi'in atau perbuatan tabi'in, atau takrirnya tabi'in. Dipahami ini? Atau sifatnya tabi'in bisa dicari di kutubut tafsir al-musnadah. Bisa dilihat kitab-kitab tafsir yang bersanad. Seperti tafsir At-Tabari, dia kitab tafsir bersanad. Dan tafsirnya Ibn Abi Hatim, tafsir yang musanad. Ya, yang bersanad. Wal musannafat, antum bisa juga lihat di kitab-kitab musannaf. Seperti musannaf Ibn Abi Syaibah, antum akan dapatkan perkataan tabi'in banyak di sana. Dan musannafnya Abdul Razzaq dan kutub Ibn Abi Dunya, kitabnya Ibn Abi Ad-Dunya, banyak sekali ucapan-ucapan, bahkan ucapan sahabat, ucapan tabi'in, banyak dia. Dia memang kumpulkan ucapan-ucapan ulama terdahulu. Ya. Ini termasuk tempat yang dicari kalau kita mau mencari ucapan-ucapan mereka. Jangan cari di kutubus sittah, karena itu menukil hanya hadis, bukan ucapan. Paham kan? Carinya di tempat-tempat yang memang mengumpulkan ucapan itu. Karena ulama rahimahumullah menulis biasanya yang sebelum ditulis oleh orang sebelumnya. Sebelumnya sudah mengumpulkan hadis. Setelahnya dia akan mengumpulkan lagi yang lain. Ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Paham kan? Itu yang disebutkan. Ini sudah dua istilah ya. Marfu sama makutung. Jadi yang diucapkan oleh sahabat belum. Nah, kan yang diucapkan oleh Nabi namanya apa? Marfu. Yang diucapkan oleh tabi'in namanya makutung. Anda ucapannya, bukan yang disandarkan. Yang disebutkan. Ini yang dua dulu. Wama udhifa lin nabiyil marfu'u wama udhifa li tabi'il maqtu'u. Masih nanti lagi akan dibahas apa yang diucapkan oleh sahabat namanya apa. Akan datang nanti semuanya pembahasannya insyaallah. Kita cukupkan dulu sampai di situ supaya besok masuk di Al-Musnad. Ini diikuti pembahasannya penulis ya. Sesuai dengan bait syairnya. Walaupun tidak berurut pada sebagiannya. Tidak berurut pada sebagiannya. Nanti di kitab-kitab yang tidak pakai bait syair akan diurut lagi lebih teratur. Akan diurut lagi lebih teratur insya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah.